Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Oasis, bertemu lagi dengan podcast SMA Muhammadiyah 8 Cermi, Oasis M Lapran, obrolan asik dan inspiratif. Bersama saya, Yuyun Minarti. Oasis, obrolan Obrolan asik asik dan dan inspiratif. inspiratif. Hari ini saya ditemani oleh seorang narasumber dari Majelis Disdasmen PDM Kabupaten Gresik, Ibu Nurul Wafia, Magister Pendidikan. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang program-program Majelis Disdasmen Pimpinan Daerah Kabupaten Gresik. Langsung saja kita sapa Ibu Nurul Wafia. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Bu Yuyun. Keren loh Bu Yuyun. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Nurul? Selalu sehat, bersemangat untuk terus berbagi hal Alhamdulillah. baik. Ya, itu yang kita harapkan selalu nggih, sehat, selalu berbagi kebaikan gitu ya. Bu Nurul ini adalah salah satu pengurus PDM Kabupaten Gresik yang membidangi pendidikan dasar dan menengah pada periode 2015 sampai dengan tahun 2020 yang mungkin untuk periode ini Diperpanjang. diperpanjang sampai dengan 31 Desember Oh, 2022. 22. 21 apa 22? 22, 22. Masih cukup lama. 2022. Masih cukup lama nggih. Karena memang kita ada pandemi Covid Pandemi nggih. Covid, ya. Jadi ini memang amanah atau kalau misalnya menurut Imam Ghazali itu yang terberat di dunia itu adalah amanah. Jadi amanah itu memang kita harus pegang teguh-teguh supaya nanti pertanggungjawabannya ini lancar di akhirat. Iya benar. Berat ini omongannya. Langsung ke Imam Ghazali. Kalau kita bicara masalah pendidikan, Bu Yap. Nurul, bahwasanya keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh seorang guru. Ya. Ya. Nah, tetapi ada banyak faktor yang akan menentukan keberhasilan pendidikan. Yang saya tanyakan mungkin di sini adalah, menurut Bu Nurul, apa indikator dari keberhasilan pendidikan itu? Oke, tanyanya berat. Tadi belum ada loh itu di kalimatnya. Jadi kita bicara tentang keberhasilan ya. Mau itu di pendidikan, mau di apapun. Seseorang itu dikatakan berhasil ketika dia bisa melampaui masalahnya. That's all, hanya seperti itu. Jadi mau sekecil apapun upaya dia, mau sekecil apapun yang dihasilkan ketika dia bisa melampaui masalahnya, maka dia sudah dikatakan berhasil. Jadi walaupun itu adalah masalah yang sederhana, kalau dia bisa menyelesaikan dengan baik dan kemudian dia bisa belajar dari hal apa yang sudah dia lalui, maka bagi saya itu sebuah keberhasilan. Maka pendidikan dikatakan berhasil ya ketika di dalam proses pendidikan itu semuanya bisa melalui permasalahan-permasalahan yang muncul di dunia pendidikan. Perkara meningkatkan kompetensi siswa, bagaimana cara kompetensi sebuah sekolah. Yang sekolah itu awalnya mungkin siswanya inputnya tidak bagus, mungkin tidak terlalu bagus ya. Tapi kemudian ketika dia bisa menghasilkan output yang lebih baik dari ketika dia masuk, bagi saya itu sudah sebagai sebuah keberhasilan. Dan titik pencapaian keberhasilan setiap sekolah, setiap orang beda-beda. Tergantung bagaimana dia bisa melampaui masalah yang ada di depannya. Jadi intinya bagaimana sebuah sekolah atau suatu sekolah itu bisa melampaui permasalahan-permasalahan yang dihadapi di sekolah tersebut. Dan permasalahan setiap sekolah itu sangat variatif sekali. Jadi mungkin bagi sekolah yang satu itu bukan masalah. Karena itu adalah hal yang bisa tercover oleh SDM ataupun oleh apapun yang ada di sekolah. Tapi bagi sekolah lain sesuatu yang sederhana itu bisa menjadi masalah, dan ketika dia bisa melampaui permasalahan yang menurut orang lain itu sederhana, itu dia sudah berhasil walaupun menurut orang lain itu sederhana. Jadi berhasil itu tidak bisa dibandingkan dengan upaya orang lain. Berhasil itu tentang diri sendiri, berhasil itu tentang upaya sekolah itu sendiri. Dari Bu Nurul tadi bahwa di situ terdapat ada banyak faktor yang bisa menentukan keberhasilan pendidikan. Bisa dijelaskan Bu Nurul faktor-faktor apa saja yang bisa menentukan suatu keberhasilan dari pendidikan tersebut? Iya, pendidikan itu kan sebuah sistem. Jadi ada sistem yang sudah ditentukan oleh pemerintah, kemudian kita bagaimana caranya kita bisa menerjemahkan
aturan-aturan yang ada di pemerintah itu yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan itu kita terjemahkan sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing, dan tetapi tentunya dengan standar yang harus kita tetapkan juga. Artinya gimana caranya walaupun itu diserahkan pada sekolah masing-masing, tapi standar tetap pada titik yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi walaupun nanti akhirnya pun hanya bisa mencapai 60% di antaranya atau 80% di antaranya, yang penting bagaimana kita berupaya. Jadi banyak sekali faktornya. Kan karena itu sebuah sistem, maka ya perangkatnya luar biasa. Tentu saja kalau di sekolah, kalau kita ngomong yang sistem yang ada di sekolah ya kan berarti ada pimpinan sekolah, ada kemudian ada kalau di Muhammadiyah kan ya berarti ada majelis yang di atasnya lagi, kemudian di atasnya lagi, di atasnya lagi, di atasnya lagi. Dan itu satu sama lain saling memberikan impact. Artinya kita tidak bisa berjalan tanpa mengikuti aturan yang ada di depan. Nah, bagaimana sekolah menerjemahkan peraturan-peraturan itu yang harus luar biasa. Bagaimana kepala sekolah terus berinovasi untuk menerjemahkan apapun yang sudah disampaikan itu dengan cara yang disesuaikan dengan muatan-muatan yang ada di sekolahnya. Nah ini masuk dalam programnya Majelis Didasmen ya. Saya membaca salah satu program dari Majelis Didasmen di tahun 2019 itu ada program ta'awun. Oh, berbagi. Iya. Yang filantropis? Iya. Oh, Nah, ini bisa dijelaskan Bu Nurul apa itu ta'awun, bagaimana teknisnya Iya. gitu. Sebenarnya bekerja sama dengan Lazismu ya, yang kemudian di sekolah-sekolah kemudian diterjemahkan di filantropis itu. Jadi sebenarnya kan kita berbagi, membelajarkan anak-anak untuk berempati, membelajarkan anak-anak untuk berbagi, membelajarkan anak untuk terus kita memikirkan orang lain. Sehingga nanti kita bersedekah atau berbagi, kemudian kita serahkan atau kita kumpulkan, kalau sedikit kemudian terkumpulkan bisa menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Nah, kemudian oleh Lazismu kemudian mempunyai hak untuk kemana dana ini akan disampaikan, dan sekolah-sekolah yang kecil pun tetap bisa berbagi. Artinya intinya kan bukan tentang jumlah. Intinya tentang ruh, intinya tentang karakter berbaginya itu, dan nanti toh akhirnya ujung-ujungnya juga akan ada dana pun akan kembali ke sekolah itu dalam bentuk siswa, dalam bentuk perbaikan sarana prasarana, dalam bentuk kesejahteraan Bapak Ibu guru dan lain sebagainya. Jadi ada banyak hal yang terkandung di kegiatan itu. Jadi lebih ke pembentukan karakter dan pengkolektifan kekuatan. Saling bersinergi untuk bagaimana kita memikirkan ini sebagai sebuah sistem yang kalau kita dari sesuatu yang sederhana ini, kalau ini adalah sebuah sistem, ujung-ujungnya adalah sebuah kekuatan yang luar biasa, dan bersama kita akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan di sekolah-sekolah. Jadi sekolah yang mempunyai kelebihan bisa kemudian bersinergi atau bisa mensupport sekolah-sekolah yang memang dalam kondisi butuh untuk disupport. Ya. Jadi intinya ta'awun ini adalah saling membantu, saling mensupport antara sekolah yang sudah bagus dengan sekolah yang ingin menjadi bagus. Jadi ini kalimat yang ingin jadi menjadi harus bagus. Ada kata seperti itu karena insya Allah semua sekolah Muhammadiyah itu tidak mau dia jalan di tempat, tapi inginnya menjadi sekolah-sekolah yang bisa menginspirasi sekolah-sekolah yang lain. Intinya kan walaupun akhirnya harus berjalan lambat, walaupun harus merangkak, itu tidak masalah. Itu sudah merupakan sebuah proses, itu sudah merupakan sebuah upaya. Yang salah adalah ketika diam dan tidak bergerak. Itu yang salah. Jadi apapun yang dilakukan oleh sekolah, sekecil apapun inovasinya, itu adalah lambang bahwa ada upaya yang luar biasa untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap putra-putrinya, terhadap siswa-siswa. Yang tidak diperkenankan atau yang tidak harusnya terjadi adalah ketika sekolah itu ketika dihantam oleh sebuah permasalahan kemudian dia give up, menyerah. Kekuatan, padahal sebenarnya kalau dia mau berusaha tidak ada yang diciptakan oleh Gusti Allah secara sia-sia. Seseorang yang kelihatannya tidak bekerja pun kita tidak tahu sebenarnya dalam dirinya ada kekuatan. Cuman bisa atau tidaknya kita untuk kemudian menggali apa yang ada dalam dirinya. Jadi itulah makanya diperlukan pemimpin yang bisa membaca
sekitarnya. Artinya membaca itu bagaimana kualitas SDM yang ada di sekitarnya, bagaimana membaca peluang-peluang yang potensi di sekolah itu sehingga nantinya bisa dikembangkan. Intinya adalah peningkatan pelayanan terhadap siswa-siswinya itu. Mungkin kalau kita kembali ke sekolah kita Ah, nggih Bu Nurul, SMA ah, Muhammadiyah 8 Cerme ini, jadi selalu ingin memberikan yang terbaik ya, untuk anak-anak benar-benar ya, itu dengan mungkin dengan berbagai inovasi. program Hmm, inovasi yang ingin kita selalu apa eh, di disesuaikan dengan ah, perkembangan ah, zaman seperti halnya dengan podcast Oasis. lonceng podcast Iya, Oasis kemarin ya oleh Bapak Prof Zainuddin ZM ya. Prof ZM itu. Jadi bukannya kita ikut-ikutan, Ah, tapi memang itu yang dibutuhkan iya benar ya benar benar. untuk bisa dikenal lebih Ah, luas ah, oleh ah, masyarakat. ah. Mana sih media yang lebih banyak diminati oleh Iya, masyarakat mm, seperti itu. Sehingga informasi-informasi dari SMA Muhammadiyah ya 8 ini bisa bisa tersampaikan tersampaikan dengan dengan baik ya. baik seperti itu. Walaupun harus menjadi follower itu tidak Tidak masalah. apa-apa nggih. Jadi kita tidak harus menjadi the first. Ya. Karena ada Asalkan kalimat ya. tidak harus selalu menjadi the first tapi bisa jadi the best. Jadi tidak Ya. harus menjadi yang pertama, tapi kalau harus menjadi follower untuk sementara tapi kemudian terus berinovasi dan menjadi the best, why not? Iya. Enggak mudah loh menjadi the The, best itu. the first Artinya butuh kondisi yang luar biasa iya. bagi seseorang bisa benar-benar menjadi seorang pencetus ide yang pertama ya. Enggak Atau kalau masalah ya. misalnya tidak bisa jadi the best, jadi yang sesuatu yang berbeda. Ya, Nah, benar. Pendefinisian the best itu tidak harus dia. Jadi bagi saya pendefinisian the best itu bagaimana kita bisa menjadi yang terbaik menurut versi versi kita. kita. Tidak peduli orang lain. Gitu. Saya terbiasa artinya saya tidak pernah jarang mengukur kemampuan saya dengan orang Orang lain lain. karena Tuhan menciptakan kita secara Saya. unik. Artinya ya ini saya dan saya akan melakukan hal yang terbaik menurut versi saya bisanya begini ya saya lakukan. Nah itu yang harus dilakukan sekolah. Ya, ya. Tidak perlu misalnya sekolah ini kemudian ngukur ke oke lah kita bisa menjadi oke saya ingin seperti itu. Oke itu mimpi, tapi tidak perlu memaksa dan mengukur. Ah kok saya pencapaiannya begini? Pencapaiannya diukur dengan seberapa hari ini kita di mana, hari ini kita di mana. Kalau hari ini kita sudah lebih baik dari kemarin walaupun hanya satu langkah, itu sudah bagus. Tidak perlu, lah yang sana kok sudah sampai tinggi, itu urusan mereka. Tapi bahwa kita harus terus berupaya itu sebuah kewajiban. Keniscayaan bahwa kita harus terus berupaya. Ya, ya, ya. Jadi kalau tadi disebutkan bahwa menjadi sesuatu yang berbeda. Ya. Ini juga ada program dari Mas Rudi Dasman mungkin nggih, untuk mewujudkan sekolah-sekolah Muhammadiyah dan memperkuat sekolah-sekolah yang mempunyai keunikan dan keunggulan sekolah Muhammadiyah. Nah, ini secara umum usaha-usaha atau programnya di Dasmen dalam mewujudkan sekolah Muhammadiyah yang unik dan unggul, ini apa Bu kira-kira? Jadi sejak awal di kepengurusan kita ya, tapi saya yakin ini sudah dilakukan jauh-jauh hari. Kita meminta sekolah-sekolah untuk menentukan keunggulan sekolah masing-masing. Bukan karena apa-apa, biar kita jelas maunya kemana. Jadi kalau kita sudah menetapkan sebuah titik sebagai keunggulan kita, maka semua aktivitas dari sekolah ini menuju ke titik itu. Sehingga masyarakat mempunyai banyak pilihan. Sehingga kalau misalnya sekolah Muhammadiyah semuanya seragam, misalnya semuanya mencapai sebagai sekolah adiwiyata semua aja, masyarakat melihat apa bedanya dengan sekolah lain? Kok sekolah yang ini sama dengan? Nah, mengapa kita harus membuat sekolah dengan keunggulan masing-masing? Kan kondisi sekolah masing-masing beda. Sekolah yang A tidak bisa dipaksa untuk sama seperti sekolah B. Jadi mereka bekerja, mereka berkembang, mereka menuju ke titik sesuai dengan muatan lokal dan kekuatan masing-masing. Dan saya yakin ketika kita berjalan sesuai dengan kekuatan masing-masing, jadi seperti pelangi, berwarna-warni sehingga masyarakat punya banyak pilihan. Kayaknya sekolah itu bagus deh sesuai dengan ini. Kalau sama semua, mereka akhirnya lari ke tempat lain yang mungkin seperti itu. Okay. Jadi selalu ada kegiatan yang bisa mendorong sekolah-sekolah Muhammadiyah untuk memunculkan unik dan termasuk unggul. Ini launching Lentera Podcast. Mengapa itu harus ada? Karena di masa pandemi kemarin, tentu saja tidak semua sekolah itu mempunyai kemampuan, fasilitas, dan sarana yang cukup untuk membranding sekolahnya.
mereka rata-rata ada permasalahan di PPDB karena tidak punya media yang cukup untuk mengabarkan pada sekolah betapa luar biasanya. Maka saya muncul, kita punya ide, kayaknya perlu sebuah media ini, kita yang nangani. Pertama, karena tentu saja kalau kita menangani mungkin nanti jaringannya menjadi lebih luas karena tentu saja jumlah subscriber atau apapun, kita mempunyai tangan yang lebih luas sehingga akhirnya kebaikan-kebaikan sekolah itu bisa tersiarkan oleh kita dengan jangkauan yang lebih luas. Nah, mengapa begitu? Jadi inti dari apa yang disampaikan di podcast itu biar sekolah-sekolah itu bisa mengabarkan keunikannya Ya, masing-masing yang selama ini mungkin tidak diketahui oleh kayak hari ini misalnya di podcast bersama SMA Muhammadiyah Muhammadiyah 8. 8. Andai kan tidak melalui pembicaraan yang intens di Lentera Podcast, saya tidak akan tahu banyak betapa luar biasanya sekolah ini. Dan kemudian karena ini adalah sebuah media publishing, tentu saja masyarakat jadi tahu. Tahu. Oh, nah maka itulah perlunya. Jadi ketika kita terpuruk oleh sebuah kondisi, sisi otak kita harus berpikir yang lain. Oke, kayaknya ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Tidak mungkin Allah itu menurunkan kesulitan tanpa dibarengi kemampuan dari kita untuk jadi menyelesaikan. Allah itu menurunkan kesulitan seperti itu karena Allah yakin kita Kamu pasti bisa dapat. berinovasi atas itu. Nah, Iya, sehingga akhirnya melewatinya. muncul Lentera ini. Nah, nanti Lentera ini diharapkan sampai nanti di akhir kepengurusan berharap bisa sudah mengcover semua sekolah-sekolah yang jumlahnya 79. Di samping yang bersifatnya informatif, sepertinya kemarin dari Rumah Sakit Muhammadiyah tentang apa sih yang harus dipersiapkan menjelang persiapan tatap muka. Karena banyak sekolah-sekolah yang masih belum paham benar apa yang harus dipersiapkan untuk bagaimana menyelenggarakan pendidikan yang aman bagi siswa dan juga tendik serta warga sekolah lain. Nah, sifat-sifat itu jadi hal-hal yang inspiratif yang disampaikan oleh sekolah-sekolah dan informatif yang disampaikan oleh instansi terkait. Harapan itu bisa menjadikan informasi dan inspiratif bagi sekolah-sekolah lain. Ada loh yang bisa kita lakukan, walaupun itu kelihatan sederhana. Sesuatu yang sederhana, kalau itu dilakukan secara konsisten, hasilnya luar biasa. Luar Jangan biasa. pernah malu memulai sesuatu yang kelihatannya sederhana. Jangan pernah membandingkan upaya kita. Jadi jangan pernah meremehkan yang sederhana nih Bu Nurul ya. Sesuatu yang Karena besar selalu diawali dari dengan kesederhanaan. jadi sebuah kesederhanaan ya. Mungkin itu yang perlu kita garis bawahi di ini tadi. Ini Bu Nurul. Oke. Jadi salah satu apa program juga nih untuk Lentera Podcast ini guna memberikan informasi yang Ya. sebanyak-banyaknya kepada masyarakat mengenai sekolah-sekolah Muhammadiyah di Kabupaten Gresik. Jadi ide awal Majelis di Dasmen Kabupaten Gresik untuk melaunching podcast Ya. pada Tanggal tanggal 17 17 Agustus ya. Baru beberapa bulan ini. Berarti masih umurnya masih sangat muda nih. Tapi jangan salah, ini sudah nyampe luar negeri. Artinya Alhamdulillah. sudah banyak apresiasi-apresiasi yang disampaikan oleh bahkan dari ini ya, dari pemerintah, dari kemarin bahkan dari KBRI kemarin yang ada di Denmark ya kemarin ya menyampaikan hal-hal yang positif karena mungkin kebetulan ada yang buka di ini ya, karena kemarin kita kalau buka YouTube kita mulai sudah bertebaran di YouTube. Jadi alhamdulillah artinya hal yang awalnya mungkin sesuatu yang sederhana ternyata diapresiasi dengan cara yang luar biasa. Jadi menurut saya sih untuk memulai sesuatu yang luar biasa itu jalani aja deh. Jalani aja, tekuni aja, tapi lillahi ta'ala. Mengalir aja. Mengalir saja tapi dengan kata kunci yang khas lillahi ta'ala. Gitu ya. Jadi ketika kita menjalankan Lentera tidak ada niatan lain. Toh kita tidak mendapatkan keuntungan profit. Ya. Sekolah tidak perlu membayarkan uang ke kita untuk menyebarkan hal baik. Apa yang saya dapatkan? Apa yang didapatkan oleh teman-teman? Enggak. Tapi saya tahu pasti bahwa Allah melihat kebaikan itu. That's all. Itu yang dipikirkan oleh sekolah atau siapapun. Jadi ketika memulai sesuatu yang sederhana, jalankan aja. Libatkan Allah di setiap apa yang kita rencanakan. Selebihnya serahkan pada Gusti Allah. Jalan terus. Perkara nanti ada penghargaan, perkara nanti ada apresiasi, itu urusan belakang. Yang penting niatan kita hanya satu, berharap bahwa apa yang kita lakukan ini menjadikan kita hamba-hamba yang spesial di hadap. That's all, hanya seperti itu. Ada kata yang sangat ini ya,
melibatkan Allah dalam Ya, setiap permasalahan kita. hmm, Itu sepertinya sangat maknanya sangat mendalam ya. sekali ya Bu Nurul ya. Nih, kalau Jadi melibatkan Allah di urusan kita itu satu, kita selalu punya energi lebih. ya, Karena kita tidak punya pamrih apapun. Mau dilihat orang, mau dihargai orang, itu. ya, Yang kedua, kalau tahu usaha kita gagal, kita ikhlas. ya, Bahkan Tuhan belum berkehendak. Kalau usaha kita berhasil, kita tidak jumawa, kita tidak sombong. Kan kalau tidak ditolong Allah, kalau tadi tidak dipermudah oleh Allah, tidak mungkin deh sampai di titik ini. That's all, hanya seperti itu. Jadi lempeng aja lah, lempeng aja. enak kita enak. Ya, jadi Nah, kalau niatan kita memang benar-benar murni ah, karena Allah semata, insya Allah semuanya akan ringan, terasa ya ringan, gitu. benar benar Karena benar. kita tidak apa yang kita inginkan itu bukan penghargaan dari orang gitu No no ya. no no. Ya, Jangan pernah melakukan sesuatu karena berharap atas pada manusia. Ada kalimat bagus. Insya Allah ini disampaikan oleh Imam Syafi'i ya, kalau ya, salah. Jadi kalau kita sudah berani meletakkan harapan kita pada manusia, maka urusan yang kedua adalah siapkan hatimu untuk berpatah hati. Jadi patah hati yang luar luar biasa biasa. itu adalah ketika kita menyandarkan harapan kita kepada manusia. Ya, ya. Manusia hanya akan memberikan tanggapan yang positif jika mereka berkepentingan dengan kita. Berkepentingan. Ya. Kalau mereka sudah tidak punya urusan dengan kita, tidak ada hal yang menguntungkan bagi mereka, sebaik apapun yang kita lakukan tetap tidak bagus. Jadi mengapa harus mengejar itu? Jadi rugi banget kalau yang kita lakukan dalam kehidupan kita hanya tertitik pada penilaian manusia. Demi Allah, jangan. Jangan. Capek, Ya, capek sendiri. Dan gampang putus asa, gampang lelah, gampang kecewa karena kadangkala yang kita peroleh dari orang lain tidak seperti yang kita harapkan. kita harap. Tapi saya tahu bahwa Gusti Allah tidak pernah mengkhianati apa yang sudah dijanjikan. Bahwa ketika kita mendekati Gusti Allah, melakukan hal baik satu langkah, Gusti Allah akan mendekati kita ratusan. Saya percaya itu. Maka bukan saya tidak berharap dan tidak memperhatikan penilaian orang lain. Oke, itu bisa menjadi penguat, mungkin menjadi penguat atau bahan evaluasi, tapi itu bukan tujuan kehidupan. Dan jangan pernah menjadikan penilaian manusia sebagai tujuan dari setiap apa yang kita lakukan. Enggak ada bagusnya. Iya, ya. Sangat menarik sekali ya. Jadi kembali ke programnya Mas Yudi Ya. Dasmen Bu, ya. Kita kembali ke program. Ya. Yang tadi ada usaha misalnya program tahun, kemudian memunculkan sekolah-sekolah Muhammadiyah yang unik dan unggul. Nah, akhirnya ada sekolah-sekolah yang memang mereka itu bisa bergeraknya itu cepat. Ya. Ada yang seperti siput, tapi itu lebih baik daripada tidak bergerak sama sekali gitu. Nah, ini bagaimana program PDM khususnya Mas Yudi Dasmen dalam mengimbaskan dari sekolah-sekolah yang sudah bagus itu ke sekolah-sekolah yang menuju bagus Benar. ya. Kan kita selalu ngomong ke teman-teman yang kondisinya sekarang sedang berada di tempat atau kondisi yang bagus untuk bersinergi dengan teman-teman yang lain. Jadi, tapi di sekolah-sekolah sudah luar biasa kok. Misalnya di Kecamatan Manyar, misalnya di cabang Manyar itu SDMM misalnya, itu menggandeng MIM Gubernur, menggandeng MIM Daka, menggandeng sekolah-sekolah di sekitar untuk maju bersama. Terus seperti kayak yang di Mugep itu ya, di perguruan Mugep itu juga sering datang ke sekolah-sekolah yang lain. Misalnya kemarin ada di SMP Muhammadiyah Campurrejo untuk memberikan hal-hal baik tentang bagaimana bersinergi, bagaimana terus kemudian meningkatkan nilai lebih dari sekolah. Jadi luar biasanya sekolah-sekolah Muhammadiyah itu benar-benar ini ya, artinya berkenan untuk membersamai saudara-saudara barunya, saudara-saudara yang butuh disenggol, butuh disentuh itu tanpa kita sering ngomong pun, itu luar biasa. Memang mereka memang ada program-program berbagi hal baik. Berbagi Gitu hal kan. baik. Itu luar biasa. Jadi kelihatan sekali bahwa sekolah-sekolah Muhammadiyah tidak dibiarkan untuk berjalan sendiri. Kayak misalnya ada muncul sekolah baru, kemudian butuh perlengkapan IT, kita tinggal nge-share saja. Nanti sekolah-sekolah menjawabnya dengan cara yang luar biasa. Jadi walaupun ada dulu pernah ada kebutuhan sekolah tentang laptop, di sekolah yang kecil itu hanya meminta siswanya membawa uang 1.000 untuk membelikan laptop untuk sekolah baru, padahal dia sendiri sedang butuh dana juga, tapi dia oke. Itu kan karakter-karakter itu yang luar biasa di Muhammadiyah. Ya, jadi memang secara program dari Mas Yudi Dasmen itu sudah ada dan memang sudah
disambut baik oleh sekolah-sekolah Nah, luar biasa, nggih, Muhammadiyah, nggih, nggih. khususnya di Kabupaten Gresik ya, Bu, Oke, ya. nggih. Kalau sekolah kita sendiri memang sudah mempunyai atau bekerja sama Ya, membuat MOU dengan sekolah-sekolah iya, Muhammadiyah ya, saya maupun yakin itu. sekolah-sekolah di luar Iya, Muhammadiyah. benar. Jadi itu tidak menutup kemungkinan kita untuk melakukan yang istilahnya studi Iya, tiru. benar. Walaupun tiru Hmm, tapi kita tetap heeh, mempunyai unik dan keunggulan, iya, kita sesuaikan dengan diadaptasikan, diadop diadaptasikan ya. dengan sekolah Jadi kita. ini kan kebaikan bisa datang dari manapun. Iya, Jadi jangan membatasi karena kita sekolah Muhammadiyah Muhammadiyah. maka pola pikir kita hanya berkutat-kutat di sekolah. Enggak lah. Artinya berinovasi itu bisa datang dari ide dari sekolah manapun. Tentunya dengan banyak penyesuaian. Jadi saya yakin kita mempunyai kemampuan beradaptasi yang tinggi kok Iya, untuk menyesuaikan hal begitu. iya. Oke. Jadi kalau sekolah kita benar ya, SMA Ya. Muhammadiyah 8 ini benar-benar Keren, memang keren, ya keren, keren keren, gitu luar ya. biasa, luar Iya. biasa. Salut dah. Jadi untuk masyarakat Jadi yang di luar sana jangan pernah ragu lah, datang ke sekolah ini. Sekolah iya, ini hebat. sekolah ini Sekolah ini benar-benar melayani siswa berdasarkan kemampuannya. Jadi tidak digeradak gitu. ya, Pokoknya kan ada sekolah yang pokoknya aku punya program ini. Semua sekolah atau semua siswa ya mengikuti satu program ini. Kalau siswa dengan kemampuan yang berbeda gimana? Ya nggak tahu. Yang penting saya punya. Nah, itu. Kerennya di sini enggak. Jadi siswa-siswa dengan kemampuan yang berbeda dilayani dengan cara yang cara yang berbeda. Jadi berbeda. benar-benar memperlakukan siswa sesuai dengan keunikannya masing-masing. Yeah, that's all. Very very Ya. special school. Jadi kami selalu ingin memperbaiki diri. Ah, Eh, eh, Kemarin kita juga belajar dengan ada acara marketing day. Iya, itu ya, kita belajar mengenai ilmu marketing dari keren keren. Dari GKB. ahlinya ya. Iya, dari Ya, GKB. ya benar Karena benar benar. sana kan Semamio Ya, misalnya itu kan ya, mereka sudah mereka ya sekolah dengan sekolah sinergi yang luar bagus biasa. gitu. Jadi kita tidak malu untuk Masya Allah. melakukan studi tiru gitu. Ya, permasalahan yang sering dihadapi oleh orang-orang yang gagal karena dia malu untuk belajar, karena dia malu untuk mengakui bahwa dia butuh belajar. Butuh belajar. Dia menutup dirinya seperti gelas, kemudian dia menutup dirinya. Dia tidak meletakkan posisinya seperti ini sebagai kelas yang kosong, tapi ditelangkupkan. Dia tuh kosong, tidak punya apa-apa, tapi tidak bisa menerima hal baik dari orang lain karena dia sudah menutup diri. Nah, itu awal kehancuran, awal bagi siapapun, mau sifatnya sebagai pribadi atau sebuah organisasi begitu. Kalau dia sudah merasa besar, padahal sebenarnya dia kosong, kemudian dia melangkupkan seperti gelas yang tertutup, dia tidak akan mendapatkan apa, padahal sebenarnya dia kosong. Tapi saya yakin itu tidak ada di sekolah-sekolah Muhammad. Semuanya terbuka terhadap hal-hal baik yang diberikan oleh siapa. Jadi tadi itu istilahnya tidak sadar diri kalau dia punya Janganlah, kekurangan. janganlah. Kita manusia, sebagus-bagusnya kita tetap kita manusia biasa. Iya, pasti punya kekurangan, banyak Pastinya. kekurangan gitu. Ya, kelebihan yang kita miliki harus kita asah terus, tapi kita harus tetap muhasabah diri untuk mengetahui kekurangan kita gitu. Benar. Semakin kita belajar, semakin kita tahu kalau kita sebenarnya masih punya banyak hal untuk banyak, dipelajari. Ketika dia hanya belajar atau seringkali seseorang yang hanya membaca 1, 2, 3 kalimat dia merasa cukup pintar, kemudian membuat konklusi, dia membuat bla bla bla, kemudian dia sebarkan, padahal konklusi yang dia ambil itu adalah sebuah kesalahan. Itu ciri-ciri orang yang tidak terbuka terhadap ilmu pengetahuan. Padahal orang-orang yang sebenarnya orang yang berilmu pengetahuan itu adalah orang yang siap terbuka terhadap Allah. Semakin dia membaca, semakin dia tahu bahwa dia ada hal yang harus dia dikembangkan gitu. Jadi orang yang memutuskan untuk berhenti belajar karena dia merasa sudah cukup pintar, itu sebuah kesalahan besar kalau menurut saya. Gitu ya. Ini pertanyaan terakhir mungkin ya Bu Nurul. Mungkin saya menceritakan sedikit tentang kegalauan dari guru-guru di SMA Muhammadiyah 8 ketika kemarin pandemi. Lah itu kan anak-anak itu kok banyak tugas. Akhirnya kita menyusun sebuah kegiatan pembelajaran yang berbasis project ya. Dari situ kemarin itu di tahun pelajaran kemarin itu kita itu mengkolaborasikan 17 mapel itu. Jadi KD-KD-nya itu kita kumpulkan dalam satu tema besar. Yang setema tentu saja. Ya, yang masuk di tema itu. Jadi kelas 11 kemarin kita ambil temanya itu rempah-rempah. Jadi penelitiannya itu mengarah ke situ semua. Sini ada produk dari rempah-rempah. Semuanya. Kelas 10, 11, 12 ada 3 jenjang itu semuanya kita berlakukan pembelajaran project. Itu ada 26 kelompok dan ada 26 produk. Aplaus untuk SMA Muhammadiyah. Itu sebuah terobosan luar biasa karena memang ini
Daring itu tidak selalu cocok untuk sebuah jenis sekolah. Banyak anak-anak yang tidak bisa menjalani itu karena keterbatasan sarana dan lain-lainnya. Tapi keren, Iya, akhirnya sekolah mempunyai sebuah solusi untuk bagaimana anak tetap bisa berjalan. Itu learning by doing itu, iya. benar-benar. Oke, kalau diperkenankan, saya ingin menyampaikan beberapa program dari majelis ya, yang ini berkenaan dengan nanti berharap bisa di share di banyak tempat sehingga Iya. teman-teman yang lain bisa Oke. ya. Jadi begini, untuk 3 bulan ke depan ini yang pertama majelis punya kegiatan satunya tentang lomba lingkungan sehat sekolah Muhammadiyah. Sekolah sehat. Eh, tapi kalau kemarin kita lebih ke lingkungan, tapi sekarang lebih ke kesiapan sekolah untuk mengadakan pembelajaran yang sesuai dengan prokes. Prokes. Jadi berkenaan dengan sarana prasarana SOP dan MOU atau hal-hal yang lainnya administrasi yang berkenaan tentang bagaimana sekolah itu siap untuk menjalankan pembelajaran tatap muka yang aman dengan prokes tentu saja. Nah itu sekitar insya Allah sekitar harusnya kita sudah mulai November ya, sudah mulai persiapan. Kemudian di bulan Maret April seperti biasa kita tetap akan ada kegiatan festival Fakih Usman. Pak Wisman. Festival Fakih Usman itu dan ini tahun yang ke-6. Jadi alhamdulillah sampai saat ini kita sudah bisa melaksanakan sampai kalau next year jadi berarti festival Fakih Usman ke-6. Ke-6. Oke, jadi sama seperti ini. Jadi untuk teman-teman kita siapkan bersama, kita beri ruang yang luar biasa bagi siswa-siswa kita untuk menjadi petarung-petarung yang luar biasa di festival ini. Jadi kalau memang butuh misalnya salah satu itemnya adalah tentang penulisan karya ilmiah. Nah kemarin ada permintaan untuk mengadakan pembinaan bagi Bapak Ibu guru pembimbing penulisan karya tulis ilmiah. Nah itu kalau memang dibutuhkan kita siap untuk membuat itu sehingga nanti tidak sekolah-sekolah tertentu saja yang menjadi pemenangnya, tapi ayo kita semuanya mengajari teman-teman atau mengajari siswa kita untuk berpikir secara sistematis, berpikir secara riset. Dan ini untuk November ini karena 18 itu Milad Muhammadiyah, tanggal 20 kita membuat sebuah perayaan khas ya, tapi perayaannya bukan tentang bukan seperti yang dibayangkan, tapi nanti kita akan mengundang kepala sekolah. Nanti isinya tentang penyerahan tentang orang tua asuh untuk dari Lajismu ya, berkenaan dengan ini karena memang programnya ini. Terus kemudian karena sekalian rakor dengan kepala sekolah dan ada banyak hal yang bisa dibicarakan di tempat itu. Jadi untuk sampai saat ini ada 3 program itu yang insidental, tapi program-program hariannya tetap berjalan. Misalnya fit and proper test bersama untuk kepala sekolah baru, terus apapun, dan tentu saja Lentera pun akan tetap jalan setiap minggunya. Jadi itu yang informasi yang bisa kita sampaikan untuk sekolah-sekolah Muhammadiyah untuk mempersiapkan diri di lomba lingkungan sehat sekolah Muhammadiyah dan di kegiatan festival Fakih Usman. Ya. Betul. Terima kasih Bu Nurul. Oke. Oke sahabat Oasis, ternyata program dari Majelis Dedasmen PDM Kabupaten Gresik sangat mendukung sekali kemajuan dari SMA Muhammadiyah yang ada di lingkungan Kabupaten Gresik. Saya Yuyun Minarti mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bu Nurul pada episode kali ini. Barangkali ada 1 kata atau 2 kata yang ingin menjadi closing dari Bu Nurul. Siap. Oke, untuk para sahabat Oasis ya yang di luaran sana, yuk kita jangan pernah mendolimi diri kita dengan tidak mencintai diri kita. Cara terbaik untuk mencintai diri kita adalah melakukan hal yang terbaik, memberikan upaya yang terbaik menurut versi kita, karena segala hal yang kita lakukan adalah tentunya ujung-ujungnya adalah peningkatan kualitas kita. Dan sekali lagi, apapun yang kita lakukan, titik akhirnya hanya satu, lillahi ta'ala. Terima kasih itu saja. Terima kasih Bu Nurul. Oke. Dan jangan lupa Sobat Oasis M8 untuk terus mengikuti episode-episode selanjutnya yang tentunya banyak hal yang asik dan inspiratif untuk kalian hanya di podcast Oasis M8. Oke. Oasis, obrolan asik dan inspiratif. Bagi yang ingin kirim saran dan kritik, silakan mengirimkan DM ke IG Semam Dela Grace. Oke.
Semam Delagra apa? Semam Semam Delagra iya, ya. IG-nya itu ya. Iya, Oke, ke coba nanti. IG-nya Semam Delagra. Kalau YouTube-nya, Silakan. channel YouTube-nya Channel YouTube-nya sama sama. Semam Delagra Semam juga. Oke, Delagra nanti juga. kita luncur ke sana. Oke, terima kasih Bu Nurul. Saya ucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya. Oke, Semoga sama-sama. di episode lain Oke. kita bisa menyambung kembali. Amin, amin, amin. Mungkin dengan tema yang berbeda Siap, dengan siap. hari ini. Oke. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ada Indra Mata yang ingin Oke, I kami see. sampaikan Wah, kepada keren ini. Karena Bu Nurul. biasanya Lentera pun Berdiri. kalau setelah ini nggak pernah dikasih Indra Mata. Oke, luar biasa untuk Mantap, guys. Oh, ini